Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang jenis kata, namun tidak semua akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, semoga anakku semua dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat, tanpa kurang suatu apa. Ada beberapa jenis kata di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata bilangan, kata ganti, dan kata tugas. Namun pada kesempatan hari ini kita akan memulainya pada poin yang keenam, kata ganti. Kata ganti atau lebih sering dikenal dengan pronoun adalah kata yang dipergunakan untuk menggantikan kata benda. Macam-macam kata ganti. Ada kata ganti orang. Ya. Ini fungsinya menggantikan orang. Yang pertama ada kata ganti orang pertama. Biasa disimbolkan dengan saya, aku, kami. Kemudian ada kata ganti orang kedua. Kamu, Anda, engkau, saudara. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Dia, ia, beliaunya. Kata-kata ganti ini biasa digunakan dalam pembuatan novel dan lain sebagainya. Nah, maka dalam novel itu biasanya menggunakan kata-kata ganti. Aku lebih sering duduk di bawah pohon dengan kesunyian, hanya diam dan tiada kata. Ada kata ganti aku. Kemudian ada kata ganti milik. Contohnya, bukuku dipinjamnya. Lukisannya sangat bagus. Kemudian yang ketiga ada kata ganti penunjuk. Contohnya, lemari itu sangat besar. Bulan ini ia akan berangkat. Kemudian ada kata ganti penghubung. Contohnya, rumah yang besar itu sekarang sudah dijual. Kemudian gadis yang ramah itu disenangi oleh teman-temannya. Yang kelima ada kata ganti penanya. Di mana kau simpan bukuku? Biasanya orang menjawab sekarang dengan humor. Simpan di hatimu. Nah, gitu. Siapa yang menempati rumah nenek? Ini kalau orang zaman sekarang menjawabnya ya kakek ya gitu. Ya. Kemudian mengapa ia tidak datang? Kemudian ada kata tugas. Nah, ini kata tugas. Kata tugas itu ada kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, dan partikel. Kata depan ini biasa disimbolkan dengan dikedari. Ya, dikedari menunjukkan pada suatu tempat. Nah, maka penulisannya harus dipisah karena menunjukkan tempat, menuju suatu tempat. Kemudian ada kata depan pada kepada. Kami tunggu kehadirannya pada. Nah, ini penulisannya juga dipisah. Kemudian ada kata depan akan. Akan juga sama dipisah. Kami berdua akan mendaki Gunung D. Kemudian kata depan dengan. Nah, ini juga dipisah penulisannya. Ayah memotong kayu dengan tangannya. Mungkin karena ayah sebagai seorang
pesilat tangguh, ya. Jadi, memotong kayu dengan tangannya. Itu. Kemudian yang kelima ada kata depan atas. Ini juga sama, dipisah penulisannya. Kegiatan ini dapat terselenggara atas. Nah, itu. Kemudian ada kata depan antara. Nah, antara ini berarti terletak di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Lokasi perkemahan itu terletak antara. Biasanya, ya. Lokasi perkemahan itu terletak antara Bogor dengan Jakarta. Tabrakan maut antara bus dengan kereta menewaskan 20 penumpang. Biasanya kalau di dalam olahraga itu tabrakan maut antara bus dengan kereta menewaskan 20 penumpang, 4 perak dan 3 perunggu. Itu. Kata sambung konjungsi. Konjungsi atau kata sambung, kata tugas yang menghubungkan dua kata atau kalimat atau konjungtor. Ini bisa dilambangkan dengan antara, atau, karena, tetapi, ketika, sehingga, agar. Ini. Kemudian ada konjungtor atau konjungsi antar kalimat. Ini. Nah, istri saya berbelanja ke pasar. Setelah itu dia ke salon. Ini antar kalimat. Jadi penghubungannya adalah kalimat dengan kalimat. Kemudian dihubungkan menjadi satu menggunakan konjungtor antar kalimat. Kemudian ada kata seru atau injeksi. Ini yang menguatkan keseruan. Ya, ayo, aduh, waduh. Nah, itu kata-kata yang mengandung keseruan. Ya. Kemudian ada kata sandang. Kata sandang ini biasanya dibagi 3, artikel yang menyatakan makna tunggal, jamak, dan netral. Ya, itu. Kalau yang tunggal bisa menggunakan sang guru, sang suami, sang putri. Ya. Kemudian kalau makna jamak itu ada para petani, para hakim, para pemimpin, para penonton. Nah, itu termasuk salah satunya. Mana netral ada si hitam manis, si dia, si terhukum, si cantik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah partikel. Partikel ini biasa dilambangkan atau jenisnya itu kah, tah, lah, pun. Siapakah, siapapun. Ya, sebagai contohnya. Ini jenis-jenis partikel. Berarti ada kah, tah, lah, pun. Ini biasanya menggandeng dengan kalimat-kalimatannya atau kalimat yang ada di depannya, tetapi kalau pun itu harus terpisah. Ya. Penulisan pun terpisah. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa saya senantiasa berpesan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, hidup sehat, dan selalu senantiasa berdoa, menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang baik dan terbaik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.